Abu Nawas dan saudagar kaya yang pelit. Pada suatu hari, ke rumah Abu Nawas tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang prajurit dari istana. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap," kata salah seorang prajurit. Abu Nawas kemudian bertanya, "Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja? Kenapa disuruh menghadap lagi?" "Kami tidak tahu, Tuan Abu Nawas. Silahkan, nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," jawab salah seorang prajurit istana. Singkat cerita, Abu Nawas datang ke istana untuk menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada perlu apa lagi Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu menyampaikan masalah yang selama ini mengganggunya. "Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku membutuhkan bantuanmu," tutur Baginda Raja. "Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi pagi aku mendapatkan laporan bahwa ada saudagar kaya yang kikir. Jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak," kata Baginda Raja menjelaskan. Kemudian Abu Nawas memberikan saran kepada Baginda Raja dan berkata, "Paduka ini kan seorang raja. Panggil saja dia ke istana dan suruh untuk membayar zakat. Kalau misalnya dia menolak, masukkan saja ke dalam penjara, pasti dia akan ketakutan." Baginda Raja kemudian berkata lagi, "Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak agar dia bisa sadar tanpa harus ada paksaan? Aku yakin dia sebenarnya orang baik karena sebelum menjadi saudagar kaya, dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya." "Baiklah Paduka, jika itu yang Paduka inginkan. Sebenarnya ini masalah mudah Paduka, tapi karena Paduka menginginkan cara yang bijak, maka hamba minta waktu 3 hari untuk memikirkannya," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mohon diri kepada Baginda Raja untuk pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu lebih baik dipenjara saja. Karena saudagar kaya itu memang terkenal sangat pelit. Bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan keinginan dan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menemukan cara lain yang sesuai dengan keinginan Baginda Raja.
3 hari pun berlalu. Tibalah saatnya Abu Nawas ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung dipersilahkan menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan caranya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Sudah Paduka, hamba sudah menemukan caranya." Baginda Raja pun langsung bertanya, "Bagus, cepat beritahu aku sekarang bagaimana caranya." Dengan cepat, Abu Nawas menyampaikan rencananya. Caranya adalah hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis. Lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu. Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya. Abu Nawas tertegun sejenak dan berkata, "Tapi hamba tidak yakin Paduka akan bersedia melakukannya." Baginda Raja terlihat penasaran. "Bagaimana caranya? Katakan saja Abu Nawas." "Memangnya harus aku yang melakukannya? Apa tidak bisa diwakilkan oleh yang lain?" tanya Baginda Raja. "Tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya," jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja merasa ragu atas ide konyol Abu Nawas itu. Namun karena ingin menyadarkan saudagar kaya yang pelit itu, akhirnya Baginda Raja pun bersedia mengikuti saran dari Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya pelit itu dengan mengenakan baju selayaknya pengemis. Setibanya di rumah saudagar kaya, mereka tidak langsung mendatangi rumahnya. "Kita awasi dulu Paduka, tunggu saudagar kaya itu keluar. Kalau kita ke sana sekarang, nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya. Kita pasti akan diusir. Percuma kita ke sana, tapi kita tidak bisa berjumpa dengan saudagar kaya itu," tutur Abu Nawas. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya saudagar kaya tersebut keluar dan duduk di teras rumahnya. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja menghampiri saudagar kaya tersebut. "Tuan, berilah kami sedekah," pinta Abu Nawas. "Tidak ada, aku tidak punya uang receh," balas saudagar kaya itu dengan nada ketus. "Apakah Tuan punya makanan? Kami lapar sekali Tuan," tanya Abu Nawas lagi. "Tidak ada, sana pergi kalian," jawab saudagar kaya yang pelit tersebut mulai emosi. "Baiklah kalau begitu, kami minta air putih saja Tuan," balas Abu Nawas. "Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa. Sana pergi kalian, jangan ganggu aku," bentak saudagar kaya itu. Di saat itulah Abu Nawas mulai menggunakan akal cerdiknya. "Kasihan sekali kalau Tuan tidak punya apa-apa. Kenapa Tuan tidak ikut saja sama kami?
kita mengemis bersama-sama Tuan, ajak Abu Nawas. Akibat perkataan Abu Nawas ini, saudagar kaya menjadi salah tingkah antara marah, tersinggung, dan malu bercampur aduk menjadi satu. Ia pun terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas di benak saudagar kaya itu ingatan masa lalunya. Dahulu dia adalah orang miskin tapi rajin bersedekah. Namun sekarang setelah kaya raya justru menjadi orang yang kikir. Wajahnya yang tadinya terlihat galak kini malah tertunduk lesu. Bagaimana? Apakah Tuan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya, jangan lupa bersedekah dan bayarlah zakat. Kalau tidak mau sedekah, mengemis sajalah seperti kami, tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengingatkan dengan menyampaikan salah satu ayat Al-Quran tentang ancaman pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah. Seketika itu juga saudagar kaya tersebut langsung meneteskan air mata. Astagfirullah, aku hilaf, telah berbuat zalim, kata saudagar kaya itu sesenggukan. Kemudian saudagar kaya itu pun berkata, "Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan aku dari kekeliruan dan kesalahan. Mari, masuklah ke dalam. Aku akan memberikan kalian makanan." Tidak perlu. Kami datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk mengingatkan dan menyadarkanmu, sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Betapa kagetnya saudagar kaya itu karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri. Saudagar kaya itu pun langsung duduk bersimpuh memohon maaf kepada Baginda Raja. Sejak kejadian tersebut, akhirnya saudagar kaya ini tidak pelit lagi, rajin sedekah dan taat membayar zakat.